Selamat pagi, salam jumpa kembali bagi kita jemaat dimanapun berada. Hari ini Jumat 4 Juli 2025, kita akan mendengarkan firman Tuhan, renungan hari ini, namun lebih dahulu kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 22. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Di bagasan ibanado nang hamu rap di pauli-uli, gabe parmianan ni debata di bagasan todii. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang percaya dipanggil bukan sekedar menjadi pengikut Kristus secara pasif, akan tetapi dibentuk dan akan dibangun menjadi tempat kediaman Allah sendiri. Menjadi tempat kediaman Allah merupakan sebuah identitas dan tujuan yang mulia dalam hidup kita, namun juga menuntut komitmen dan kesediaan untuk dibentuk menurut kehendaknya. Nas ini menegaskan bahwa kita sebagai bagian dari tubuh Kristus sedang diproses menjadi kediaman Allah di dalam roh, bukan karena kelayakan kita, melainkan karena karya kasih karunia-Nya atas kita. Allah tidak memilih bangunan megah, tempat suci yang dibuat dengan tangan manusia, melainkan hati dan hidup orang-orang yang berserah dan taatlah di tempat di mana Allah akan berdiam. Di tengah dunia yang menawarkan banyak pengaruh yang mencemari hati manusia, Allah justru ingin menjadikan kita sebagai tempat kehadiran-Nya yang kudus dan menyatakan kemuliaan-Nya melalui hidup kita sehari-hari. Ini berarti kita harus membuang pola hidup lama dan mempersembahkan hidup yang siap ditata oleh Roh Kudus. Jemaat Tuhan, menjadi tempat kediaman Allah berarti hidup dalam relasi yang nyata dan hubungan yang intim dengannya. Bukan hanya ritual keagamaan tanpa sebuah proses transformasi, tapi ini adalah kehidupan yang mencerminkan kasih, keadilan, kebenaran, dan pengharapan di tengah dunia yang penuh dengan kebencian, tindak ketidakadilan, kebohongan, dan keputusasaan. Sehingga dalam hal ini relasi kita tidak hanya menerima berkat-Nya, tapi juga dipakai untuk menjadi saluran berkat dan pembawa damai bagi orang lain. Hingga akhirnya renungan ini menantang kita untuk bertanya, apakah hidup kita sungguh mencerminkan bahwa Allah berdiam di dalam diri kita? Apakah hati kita layak disebut sebagai tempat kudus-Nya? Maka mari kita membuka diri kita bagi karya Roh Kudus, menyerahkan ego kita untuk dibentuk ulang menjadi pribadi yang mencerminkan kehadiran Kristus. Ketika Allah benar-benar diam di dalam kita, maka hidup kita tidak akan sama lagi sebagaimana biasanya. Kita akan menjadi terang dan garam bagi dunia dan tempat di mana orang lain dapat menjumpai kasih dan kehadiran Allah yang nyata. Amin. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memilih kami di tempat kediaman-Mu. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu Engkau membarui kami sehingga kami layak menjadi tempat di mana Tuhan akan berdiam, dan melalui kami akan berkarya untuk menyaksikan kuasa dan keadilan Tuhan. Dalam Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Salam.